Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersyukur di hadapan-Nya. Kita memiliki kerinduan, hati yang rindu untuk mengucap syukur, beribadah di hadirat-Nya. Kita yakini kehadiran-Nya di tengah-tengah kita saat ini. Pribadinya, Allah yang mulia itu hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita meresponi, kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian, ucapan syukur kita dengan hati yang mengasihi Dia. Dan Dia Allah yang melihat setiap hati kita. Dan kita bersyukur bagi Allah yang hidup seperti Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk kami dapat beribadah pagi hari ini. Dengan segala keterbatasan Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena itu mengalir dari hati kami yang tulus Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Perkasa
segala yang ada menceritakan, melukiskan kebesaran-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur padamu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Jika pagi hari ini kita masih datang ke hadirat-Nya, kita bersyukur sebab Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia, kita suruhkan Hosana, sebab Dia Allah yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Dia yang layak, hanya Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti-Mu Yesus, hanya Engkau Tuhan. Kami mau serukan kebesaran nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Hosana, Hosana bagi-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
Jiwa kami, hati kami rindu menyembah Engkau, sebab kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah yang telah tercurah, bukti kasih-Mu Tuhan, bukti kasih termegah, itu yang menjadikan kami berharga Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah yang tercurah, bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Kami tinggikan. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah yang tercurah, bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Bukti kasih termegah, jadikanku berharga. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, yang sudah Engkau tebus Tuhan, yang sudah Engkau pilih, Engkau tebus kami Tuhan. Saat ini kami ya Tuhan menaikkan pujian kami, sembah dan syukur kami, karena kami bersyukur memiliki Allah yang perkasa seperti Engkau, kasih-Mu yang sempurna, dan hidup yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa, tidak ternilai oleh apapun juga Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan
pujian penyembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang hidup itu yang akan kami dengarkan Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu, kuasa yang sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan, jadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan tidak pernah Dia meninggalkan kita. Kita percaya juga bahwa hari ini Dia hadir di tengah kita. Dia ada bersama dengan kita juga yang beribadah di rumah, yang hari ini nanti sore baru bisa diakses. Dan hari ini kita akan belajar atau dengar firman Tuhan tentang Yesus, orang Kristen dan penyakit. Ya, ini relevan dengan keadaan zaman ini, di mana kita mungkin juga dihantui dengan rasa takut karena virus ini. Tapi mari kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengar dulu satu kesaksian. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Davis. Saya ingin bersaksi. Saya ingin menceritakan kuasa Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami sekeluarga. Kurang lebih kejadian ini sekitar 3 bulan yang lalu. Pada saat itu saya lupa tanggal dan harinya, saya lupa. Itu istri saya sedang hamil 9 bulan dan dia mengalami sakit dengan gejala yang agak aneh. Dan pada waktu itu kondisinya kami mencari dokter, semua tutup semua. Kemungkinan kondisi itu kondisi yang sangat menakutkan bagi sebagian banyak dokter, terutama di Probolinggo ini. Kami mencari dokter ke sana ke sini, tutup. Saya bingung pada waktu itu, istri saya harus dibawa kemana. Akhirnya singkat cerita, istri saya dibawa ke Rumah Sakit Waluyo Jati. Di sana ternyata istri saya di rapid test dengan hasil reaktif. Saya kaget. Kami kaget, istri dan saya kaget pada waktu itu. Seperti tubuh tidak ada tulang. Kemudian salah satu dokter mengatakan kepada kami bahwa istri saya dinyatakan positif COVID-19. Akhirnya dengan tubuh penuh gemetar, kami meminta izin kepada dokter dan tim medis di sana untuk kami dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Akhirnya dokter menyetujui dan saya pulang dalam keadaan
down, dengan keadaan lemah sekali kondisi jasmani dan rohani saya beserta istri saya. Dan tiba-tiba sekitar jam 9 malam istri saya muncul sebuah gejala agak sesak nafas. Di situ saya bingung. Harus bagaimana keputusan saya? Saya tidak siap harus kehilangan istri dan anak saya yang masih dalam kandungan. Saya tidak siap. Saya pikir lebih baik juga saya mati sekalian pada waktu itu. Kemudian kami ungsikan anak kami yang pertama yang bernama Samuel. Saya ungsikan di rumah tantenya. Dan sekitar jam 10 malam, tubuh istri saya itu mengalami panas yang luar biasa, sendi-sendi sakit, dan saya juga mengalami hambar penciuman, dan saya mengalami rasa pahit di lidah. Tidak bisa makan, makanan tidak bisa masuk pada waktu itu. Ada beberapa saudara seiman yang nelpon pada waktu itu memberikan kekuatan kepada kami. Dan sekitar tengah malam, tubuh istri saya semakin lemas, dan saya pikir kami bertiga akan berakhir hidup kami malam hari ini. Saya bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolong jaga anak saya pertama. Karena saya yakin hidup saya dan istri saya beserta anak saya yang masih dalam kandungan, hidup kami bertiga akan berakhir malam ini. Tapi luar biasa, Tuhan nyatakan mujizatnya. Kami bisa melewati malam hari itu tanpa bantuan medis. Kami bisa melewati malam itu tanpa alat ventilator. Pagi sekitar jam 6, tiba-tiba indera penciuman saya kembali. Perlahan-lahan kembali. Dan indera perasa saya sudah bisa mengecap rasa makanan. Istri saya pun begitu. Demamnya langsung turun. Dan berangsur-angsur dia pun sudah bisa mencium dan bisa merasakan makanan dan bau. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh ini mujizat luar biasa dari Tuhan. Saya tidak kuat menahan tangis karena luar biasanya Tuhan. Di mana seharusnya saya pada malam hari itu sudah selesai hidup kami, Tuhan masih berikan kesempatan untuk saya dan istri saya beserta bayi kami untuk hidup sampai saat ini. Puji Tuhan, akhirnya kami
mengalami pemulihan luar biasa. Dan setelah itu 3 hari kemudian, tiba-tiba istri saya mengalami kontraksi dan mau melahirkan. Di situ kondisi subuh sekitar jam 2 pagi, dan saya bingung, ini kita mau kemana? Kami mau kemana? Terus Lina sudah tidak kuat, istri saya sudah tidak kuat. Kemudian saya bawa ke Probolinggo, salah satu rumah sakit di sana. Dan hampir saja bayi itu lahir di mobil. Puji Tuhan, Tuhan menolong kami kembali, sehingga kami tiba di tempat rumah sakit itu tepat pada waktunya. 15 menit kemudian bayi itu lahir dalam keadaan normal. Puji Tuhan, Tuhan membantu kami kembali, dan kondisi bayinya sehat, dan juga istri saya juga sehat. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, di mana pada waktu itu memang saya planning untuk istri saya ini lahir sesar, tapi Tuhan baik, Tuhan berkehendak lain. Ternyata istri saya bisa lahir normal dalam keadaan sehat beserta bayinya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Namun pergumulan kami tidak sampai di sini. Beberapa hari kemudian, kami didatangi oleh 2 polisi, 2 orang berpakaian tentara, beserta para perangkat kecamatan, desa, dan juga para tim medis. Kami kaget pada waktu itu. Begitu banyaknya orang menghampiri rumah kami dan mau membawa istri dan anak saya. Saya kaget luar biasa beserta istri saya, dan di situ bayi yang masih berusia beberapa hari itu dibawa beserta istri saya dan dipisah. Istri saya ditaruh di karantina gending dan bayinya ditaruh di ruang COVID di Waluyo Jati. Saya memberontak, saya tidak terima. Tapi lagi-lagi Tuhan menolong saya. Ternyata bayi saya yang dimana hasil rapid testnya itu reaktif, ternyata setelah dites ulang, hasil swabnya berubah menjadi negatif. Dan berangsur 2 kali. Dan hasil bayi saya mendapatkan hasil swab negatif 2 kali, dan akhirnya bayi saya boleh dibawa pulang. Dan istri saya tetap di karantina. Dan Tuhan juga menolong di tempat karantina itu, sehingga istri saya juga cepat pulangnya pada waktu itu, dan dinyatakan negatif 2 kali pula. Tidak sampai di situ. Setelah istri saya kembali, kami sudah rencana mau makan bersama, mau merayakan kebersamaan. Ternyata itu tidak sempat terjadi. Keesokan harinya, ada tim medis dan tentara, polisi, juga dari desa, kecamatan, semua sekitar 20 orang lebih datang ke rumah lagi.
Di situ ternyata saya yang dikonfirmasi positif beserta anak saya yang pertama. Saya lemah lagi dan anak saya berontak yang pertama. Dia tidak mau dibawa. Tapi karena saya harus menjalani protokol ini dengan benar, saya mengikuti. Walaupun dengan jeritan tangis dari istri saya, dari anak saya tetap berusaha untuk membesarkan hati saya dan terus membawa nama Tuhan Yesus. Di situ kami dikarantina. Tapi setelah nyampe di rumah karantina, saya menemukan suasana yang luar biasa. Saya menemukan di sana itu ketenangan. Di situ ternyata ada satu pelajaran yang saya sadari, bahwa saya harus menyerahkan betul hidup saya dan hidup kami sekeluarga ini hanya di dalam tangan Tuhan. Kekuatan saya sudah habis secara manusia. Saya sudah tidak bisa lagi apa-apa. Saya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan saya meminta supaya saya cepat pulang dari rumah karantina ini beserta anak saya yang pertama. Dan banyak pelajaran yang saya terima selama di rumah karantina mengajarkan saya banyak hal, yaitu kesabaran, juga penyerahan total kepada Tuhan. Dan di situ betul-betul saya dimurnikan, betul-betul keduniawian saya dipangkas, dan saya mengalami ketenangan, sukacita yang luar biasa pada waktu di rumah karantina itu. Dan setelah saya menjalani tes swab ke-1 dan ke-2, ternyata puji Tuhan, hasil swab saya dan anak saya yang pertama negatif sampai 2 kali. Dan saya diperbolehkan pulang dalam keadaan sembuh. Dan kami sekeluarga sampai hari ini sudah dinyatakan sembuh oleh tim medis. Malam itu ketika saya melihat kondisi istri saya yang begitu lemah, sudah ada gejala sesak nafas. Di situ saya frustasi. Di situ saya juga ikut lemah dan sungguh lemah. Dan saya pikir, kalau saat ini saya paksakan istri saya ini, saya kejarkan untuk saya bawa ke rumah sakit, saya takut istri saya meninggal di sana beserta anak yang dalam kandungan, dan saya tidak bisa lagi melihat wajahnya yang terakhir. Itu yang saya pikirkan. Akhirnya saya bertindak bodoh. Saya cium hidung istri saya. Saya cium dan saya sedot lendirnya supaya juga masuk di dalam mulut saya. Mungkin itu virus corona. Dan pikiran saya, malam hari ini, saya, istri, dan anak yang dalam kandungan saya, kami semua akan berakhir hidup kami malam hari ini juga. Setelah kepulangan saya dan anak saya,
masalah masih belum selesai. Ternyata kami sekeluarga masih mempunyai masalah, yaitu dampak sosial. Masyarakat, teman-teman, dan relasi-relasi saya masih belum semuanya belum bisa menerima saya. Mereka semuanya masih ketakutan kepada kami sekeluarga. Juga dampak ekonomi yang saya derita, yang saya alami juga luar biasa. Tapi di situ lagi-lagi Tuhan menolong saya. Dengan berjalannya hari berangsur-angsur, kami bisa diterima kembali dan ekonomi kami dipulihkan kembali. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berulang-ulang kali Tuhan membantu. Tuhan selalu beserta kami, menyertai kami melewati berbagai macam masalah dan gelombang kehidupan. Pesan kami sekeluarga, tetap andalkan Tuhan dalam segala masalah apapun beratnya. Dan dalam kasus saya mau mengatakan bahwa hidup mati seseorang bukan karena virus corona. Tapi semua itu adalah Tuhan yang putuskan. Dan saya mau mengatakan juga, virus corona itu pun adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan izinkan virus corona itu ada saat ini untuk menguji kami dan mungkin saudara. Janganlah ketakutan dan kekhawatiran saudara melebihi dari rasa percaya saudara kepada Tuhan. Itu pesan saya. Dan tetap jagalah kesehatan, dan tetap jagalah protokol kesehatan, cuci tangan, pakailah masker dengan benar, jaga jarak. Tetap kita harus mengikuti arahan pemerintah dengan benar. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan, pemegang segala kehidupan. Ya, hari ini kita belajar tentang Yesus, orang Kristen dan penyakit. Mari kita membaca dulu dalam Matius 8 ayat 16 dan 17. Sudah saya tulis di situ. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, ayat 17 saya ulangi bagian terakhir. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, saya yakin kita semua pernah sakit, pasti itu ya. Entah sakitnya ringan atau berat, ya mungkin hanya sekedar sakit kepala atau flu ringan misalnya. Tapi pada dasarnya kita pernah sakit. Itu sebabnya saya bisa mengatakan bahwa penyakit itu adalah masalah dari semua orang. Nah, kenapa saya katakan itu masalah semua orang? Karena semua orang bisa sakit dan pernah sakit. Ya, sebetulnya Tuhan itu tidak menciptakan manusia untuk sakit. Ya, Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan sangat sempurna dan tentu Tuhan memberikan kesehatan juga yang prima gitu. Namun
Kita melihat dalam waktu yang singkat tuh ya, kita tidak tahu berapa tahun Adam itu hidup di ketika diciptakan, hidup di Eden sampai jatuh dalam dosa. Tidak dijelaskan berapa tahun, ya, walaupun kelihatannya di dalam kejadian itu kan singkat gitu ya, waktunya singkat. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu berapa waktu. Tetapi kita lihat itu waktu yang singkat dibandingkan dengan zaman kita hari ini. Ya, mereka jatuh dalam dosa. Dan sejak saat itu putusan yang Tuhan telah tetapkan, kalau kamu makan buah ini kamu mati. Dan kematian itu terjadi secara rohani, terpisah dari Allah. Dan lambat laun tubuh manusia itu makin merosot dan akhirnya mati. Jadi penyakit itu salah satu penyebab kematian manusia atau yang dipakai Allah untuk memanggil pulang itu adalah penyakit. Itu merupakan akibat dari dosa. Ya, katakanlah ini adalah kutuk dari dosa. Ya, kutuk dosa yang jatuh atas manusia karena keberdosaannya. Namun kita bersyukur karena dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ya, dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa itu. Tapi dia juga peduli gitu, dengan kesehatan manusia, ya, peduli dengan kebutuhan manusia. Ya, Tuhan memelihara burung-burung di udara, kata Tuhan juga memberi makan orang-orang lapar. Ya, Tuhan juga menyembuhkan penyakit. Ya, Tuhan itu peduli rohani dan jasmani. Ya, hanya orang-orang Kristen saja sebagian yang merasa wah tidak penting jasmani itu. Yang penting itu rohani. Nah, penting juga karena kita hidup dalam dunia ini. Ya, dan dalam dunia ini kita pakai tubuh jasmani dan harus sehat gitu. Kenapa? Dengan tubuh yang sehat kita bisa berbuat banyak hal. Kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Ya, dengan tubuh yang sehat kita bisa memelihara keluarga kita. Ya, merawat anak-anak kita. Nah, jadi harus seimbang itu antara rohani dan jasmani. Dan jasmani itu termasuk penyakit itu Tuhan perhatikan. Gitu. Ya, Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan melakukan sesuatu untuk mereka yang sakit. Untuk penyakit yang sedang bekerja di antara manusia sejak zaman dulu ya, sampai hari ini, ya, Tuhan itu peduli. Nah, kita melihat apa sih tindakan Tuhan terhadap penyakit ini. Ya, penyakit ini. Tindakan yang pertama yang Tuhan buat adalah dia menanggung semua penyakit kita. Ya, dia menanggung semua kelemahan tubuh kita. Dan itu ditulis dalam ayat tadi, ya, yang itu dikutip dari Yesaya pasal 53 ayat 4. Itu yang berbunyi begini, persis seperti yang tadi kita baca, saya ulangi lagi. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia memikul, menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Ya, dia kata lain dia jadi tumbal. Dia jadi tumbal. Ya, saya yakin kita semua ngerti tumbal itu apa. Ya, kita jadi penanggung seseorang gitu. Ya, kita dikorbankan. Nah, Yesus itu menjadi tumbal karena dia memikul semua yang harusnya kita pikul. Hukuman dosa itu, maut, dia alami itu. Dan termasuk penyakit ditanggung di atas tubuhnya seperti ayat yang kita baca tadi. Nah, jika dosa itu diselesaikan dengan korban Yesus, ya, kalau dosa itu sudah dipatahkan kuasanya oleh korban Yesus, termasuk juga kuasa penyakit karena tadi penyakit itu diakibatkan dari dosa, ya, untuk dosa. Jadi kalau dosanya diselesaikan oleh Tuhan, sudah pasti akibat dari dosa itu
juga dipatahkan, maut misalnya. Maut itu sudah diselesaikan Tuhan dan kita mendapat kehidupan kekal. Dan penyakit juga diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas tubuhnya sendiri. Dia menanggung sakit itu. Ya, kalau kita melihat bagaimana seluruh tubuh Yesus dihancurkan. Dan oleh bilur-bilur itu kita disembuhkan katanya. Itu termuat di dalam Yesaya 53 itu. Kita disembuhkan karena bilur-bilurnya. Jadi kalau dosa diselesaikan, maka kutuk dosa yang berupa penyakit itu juga tentu diselesaikan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa penyakit itu bukan lagi kutuk bagi orang percaya. Ya, bukan kutuk. Ya, kalau kita merasa pernah sakit gitu, kalau kita merasa aduh aku dihukum Tuhan, dikutuk sama Tuhan. Ya, tidak. Karena kutuk sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada Yesus itu sepertinya bernaung di bawah Yesus. Ya, dan kutuk itu jatuh atas Yesus sehingga kita yang ada di dalam Yesus, kita dibebaskan dari kutuk itu. Nah, kenapa kok kita sakit? Kalau bukan kutuk, kenapa kita sakit? Nah, kadang kita lalu menyalahkan Tuhan gitu. Padahal penyebab sakit itu bisa terjadi karena kesalahan kita sendiri. Ya, kita salah, tidak jaga makan, ya sudah tahu darah tinggi, kita makan lemak-lemak misalnya, kita makan yang mengakibatkan darah tingginya itu melonjak gitu, atau stroke. Salah siapa? Ya, ini akibat kelalaian sendiri, kesalahan sendiri. Dan jangan salahkan siapa-siapa. Ya, atau kita salahkan si dia itu loh ngasih makanan saya yang gini-gini. Salahnya sendiri kenapa kok mau gitu. Jadi tidak perlu menyalahkan orang lain karena sakit itu datang akibat kesalahan kita sendiri. Nah yang kedua itu menjadi alat Tuhan. Seperti yang disaksikan oleh Paulus dalam 2 Korintus 12 itu dia mengatakan ada duri dalam dagingku. Dan aku sudah berdoa untuk minta supaya dilepaskan. Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanlah kau menjadi kuat. Jadi Tuhan itu kadang memakai penyakit itu apa? Itu alat mendidik kita. Kita dididik untuk berharap kepada Tuhan. Kita dididik untuk hidup hati-hati. Kita dididik untuk hal-hal yang berkaitan dengan sakit. Bagaimana kita harus menjaga diri dan sebagainya. Dia melatih iman kita juga dengan penyakit ini. Bahkan Paulus mengatakan itu merupakan kelemahan bagi dia yang membuat dia bergantung kepada Tuhan sehingga dia jadi kuat. Jadi itu menjadi alat Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan kita sakit, mengalami musibah, percayalah di balik semua itu ada hal yang baik. Tuhan mau pakai itu untuk mendidik kita, mengajar kita, melatih iman kita untuk terbang lebih tinggi lagi. Dan penyakit itu Tuhan bisa pakai untuk membawa kita pulang. Ya, jadi pada hakikatnya tidak ada virus yang mematikan. Tidak ada penyakit yang mematikan. Buktinya apa? Banyak kok orang yang kena virus corona ini yang katanya mematikan, tidak mati. Kan? Saya menemukan sebuah video itu ya. Itu ditulis oleh orang saudara kita yang beragama Muslim. Mengatakan hal yang sama gitu. Tidak mematikan. Cuma dia sampai di situ aja dia jelaskan. Ya, jangan salahkan virus. Ya, salahkan dirimu sendiri karena daya tahan tubuhnya lemah gitu. Tapi kita percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan mati kalau Tuhan tidak panggil. Ya, jadi kalau kita mati ya sudah itu waktu dipanggil Tuhan. Nah caranya atau sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa orang itu pulang padanya mungkin lewat penyakit. Ya, lewat virus, lewat penyakit jantung dan sebagainya. Bahkan juga bisa lewat musibah bencana alam misalnya.
Ya, tiba-tiba merekah tanah itu masuk semua mati dalam sekejap. Bisa terjadi itu semua untuk membawa orang itu pulang. Itu diceritakan dalam Yohanes 11 itu bagaimana Lazarus itu sakit lalu mati. Ya, tapi itu ceritanya akan langsung dibangkitkan lagi. Tetapi saya ingin katakan bahwa penyakit itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk membawa kita pulang. Jadi ini tindakan Yesus. Ya, menanggung semua penyakit kita di atas tubuhnya. Sehingga penyakit bukan lagi kutuk bagi kita. Tapi sarana Tuhan. Ya, bahkan kesalahan kita sendiri. Itu tindakan yang pertama. Yang kedua adalah tindakan dia menyembuhkan orang yang sakit seperti yang kita baca tadi. Ya, dalam Matius 8 ayat 16 tadi. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Sebagian besar mujizat yang Yesus buat di dalam perjanjian baru itu adalah menyembuhkan orang sakit. Nah, kita berpikir, kenapa kok begitu? Ya karena Tuhan peduli. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan buat banyak jenisnya. Tapi kalau dihitung menyembuhkan orang sakit itu, Tuhan menyembuhkan itu banyak orang yang disembuhkan. Ini mujizat yang terbanyak yang dicatat itu adalah menyembuhkan orang sakit. Itu yang dicatat. Yang dicatat itu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan Lazarus yang sakit, bahkan yang sudah mati. Kalau dicatat semua, orang yang sembuhkan itu dicatat semua. Nah, tadi kan ayatnya dalam Matius 8 ayat 17 itu kan banyak orang sakit. Kalau itu dicatat semua, waduh tidak muat ini Alkitab. Namanya dicatat semua, kita juga bingung untuk membacanya. Gitu. Jadi Tuhan menyembuhkan penyakit. Tapi itu tidak berarti bahwa semua orang sakit pasti disembuhkan. Ini perlu dicatat. Kenapa? Ya karena ada tadi itu. Ya, tadi bukan kutuk tapi mungkin tidak disembuhkan menjadi alat Tuhan. Ya sudah doa kok tidak sembuh-sembuh ya. Ya sudah terima saja. Ya itu bukan berarti Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Tapi dibiarkannya kita mengalami itu. Agar kita terlatih. Melatih diri bergantung kepada Tuhan. Bahkan mungkin tidak disembuhkan karena Tuhan pengen bawa pulang. Ya bayangkan kalau tiap kita sakit sembuh, terus sembuh. Ya sudah sakit, sudah parah gitu, sembuh. Tidak mati-mati, mau? Tidak mati-mati. Pasti kita tidak mau gitu. Mau hidup selamanya di dunia ini, saya nggak mau. Ngeri gitu. Kalau udah kita sudah umur 100 lebih gitu. Itu sudah keliput semua. Ya, jadi kembang amben katanya. Nggak mati-mati. Jadi mari kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu bisa menyembuhkan kita. Tapi tidak semua penyakit disembuhkan. Dibiarkannya dengan tujuan tertentu. Itu Tuhan, tindakan Tuhan. Ya, mati di atas salib untuk menanggung dosa kita dan menanggung hukuman kita. Kutuk dosa itu termasuk penyakit di atas tubuhnya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Nah, mari kita lihat. Bagaimana cara Yesus menyembuhkan? Banyak. Ya, bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang sakit? Banyak dia kata-kata. Ya, dia bisa mengusir penyakit itu, sembuh orang itu ayat-ayatnya. Saudara baca di rumah. Menjamah, ya dijamah sembuh. Ya, bahkan yang mati dijamah Tuhan sembuh. Itu anaknya perempuan janda di Nain itu. Mengoleskan tanah. Orang buta itu dioleskan, dia meludah lalu dioleskan tanah di matanya, suruh cuci. Meludahi dan meraba lidah orang. Ini orang yang bisu tuli diludahi, diraba lidahnya. Lalu memerintahkan sakit untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti orang buta tadi suruh lakukan sesuatu. Pergi basuh matamu di kolam Siloam. Dan ada yang disembuhkan karena menjamah jubahnya. Jadi itu cara Yesus banyak. Tidak satu cara. Ya, tidak satu cara, tapi banyak cara.
yang Tuhan buat dan Tuhan lakukan untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, bagaimana gereja, orang-orang percaya? Sama, ya tumpangan tangan itu dalam Markus itu diajarkan tumpangan tangan gitu. Lalu berdoa. Dalam Yakobus 5 ayat 12, kalau kamu sakit berdoalah. Dia kata-kata. Dengan kata-kata sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengoleskan minyak itu yang diajarkan dalam Yakobus. Ya, yang sakit minyak diolesi dengan minyak. Nah, macam-macam cara. Dan yang ada yang dengan sapu tangan gitu. Ya, dalam Kisah Rasul orang-orang itu membawa sapu tangannya kepada rasul-rasul untuk didoakan, lalu sapu tangan itu dibawa pulang untuk ditaruh di tubuh yang sakit, sembuhlah. Nah, ini cara yang tidak dipakai Tuhan, ya tidak dicatat ya. Memberikan sapu tangan lalu didoakan lalu dibawa kepada, tidak dibuat Yesus. Ya paling tidak ya tidak dicatat. Mengoleskan minyak juga. Tuhan tidak pernah mengoleskan minyak. Mengoleskan ludahnya ya. Mengoleskan minyak enggak. Loh, kenapa ini gereja melakukan yang tidak Tuhan lakukan? Kalau dengan kata-kata tumpangan tangan itu Yesus buat. Tapi cara-cara yang sapu tangan dan kain misalnya, lalu mengoleskan minyak tidak dibuat Yesus. Kenapa kita berpikir kenapa itu terjadi? Apakah ini murid-murid sudah menyimpang gitu? Salah, kok tidak niru Tuhannya? Kok tidak melakukan seperti yang Yesus buat? Kenapa? Jawabannya adalah karena Tuhan tidak pernah tergantung dengan cara. Sebab bukan cara yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu kuasanya sendiri. Tuhan sendiri. Itu yang membuat orang itu sembuh. Tuhan itu tidak tergantung dengan cara. Dan dengan berani saya mengatakan kalau ada seorang hamba Tuhan atau siapapun yang memakai satu cara, Tuhan jangan dipakai. Karena dia pikir ini dari Tuhan. Saya pasti katakan itu bukan dari Tuhan. Ada yang pakai perjamuan, ya anggur perjamuan. Ada yang pakai minyak. Cuma itu yang dipakai. Dari Tuhan? Saya pastikan bukan dari Tuhan. Dari siapa? Tidak tahu. Tapi yang pasti bukan dari Tuhan. Kenapa? Kenapa begitu? Karena Tuhan sendiri pakai banyak cara kok. Gereja juga pakai banyak cara, bahkan cara yang tidak pernah dipakai Tuhan. Ya, sapu tangan lalu oleskan minyak kan Yesus tidak pernah pakai. Tuhan pakai segala macam cara, gereja juga pakai macam cara. Kenapa kita menjadikan satu cara gitu? Bahayanya apa? Kalau kita pakai satu cara, maka kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, berharap kepada caranya. Saya perhatikan tuh, di KKR gitu, orang berbondong-bondong minta diurapi. Loh, memangnya apa yang menyembuhkan gitu? Kuasa Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada cara. Dulu ada ini di Malang waktu itu ya, ada seorang ibu, dia cerita kepada saya tidak suka saya pendeta yang lebih tua dari saya di satu gereja yang lain. Saya tidak suka didoakan orang itu. Kenapa? Ya cuma didoakan aja, tidak ditumpangin tangan loh. Saya bilang ini orang begitu sempit gitu pemikirannya. Pikirnya orang itu harus tumpangi tangan. Tidak. Tuhan pakai segala macam cara. Itu sebabnya kalau mungkin satu saat kita didoakan, cuma didoain, tidak ditumpangi tangan, tidak ditangking penyakitnya dengan nama Yesus. Percayalah bahwa yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita hanya minta. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Biarkan Tuhan bekerja dengan bebas. Ya, biarkan dia bekerja melakukan kuasanya menurut dia sendiri. Jangan batasi. Ya, kalau ada yang minta didoakan, doakanlah dengan iman.
Ya enggak usah pakai cara, gimana caranya? Doain aja. Ya saya percaya bukan cara yang menyembuhkan, bukan doa yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan sendiri. Amin. Amin. Dan Tuhan juga bisa pakai cara medis gitu. Ya, cara medis juga dipakai Tuhan. Tuhan menghargai. Ya, siapa yang menciptakan alat-alat medis? Ya, tentu orang yang ahli di medis itu. Lalu dari mana kepandaian itu? Pasti dari Tuhan. Ya, memang dari Tuhan. Dalam perjanjian lama itu ada Yesaya dengan Raja Hizkia. Ya, Hizkia luka, ada borok di situ. Lalu Tuhan perintahkan ambil pohon buah arah, tempelkan di situ. Ya itu kan lambang medis. Ya memang waktu itu mungkin belum ada obat kayak Panadol atau apa, antibiotik gak ada. Tapi Tuhan pakai alam. Ya pakai alam. Jadi medis juga bisa dipakai Tuhan. Ya jangan batasi Tuhan. Enggak, saya mau bergantung kepada Tuhan. Benar-benar iman saya mau saya uji. Kadang-kadang Tuhan buat gitu. Ya karena saya juga ngalami gitu. Ya udah medis loh kok enggak sudah berobat secara medis kok enggak sembuh ya. Oh sembuh, tapi kambuh lagi. Akhirnya saya bertindak gitu. Saya enggak mau lagi berobat. Saya mau pakai iman saya. Saya loncat dari tempat tidur. Padahal masih sakit. Dan sembuh. Itu lain gitu. Tapi kalau medis selalu dianggap itu bukan dari Tuhan, salah. Ya, jangan menghakimi karena kita percaya bahwa Tuhan juga pakai medis untuk menolong kita. Nah, tadi kita melihat bahwa kuasa itu, ya kuasa atas penyakit itu Tuhan sudah tundukkan. Ya, Tuhan tundukkan semua kuasa, termasuk penyakit. Dan kuasa itu kita temukan bahwa itu diberikan dalam nama Yesus katanya. Dalam Kisah Rasul 3:16 lalu pasal 4 ayat 10 dan 30. Itu kuasa itu ada di dalam namanya. Nama Yesus yang berkuasa itu. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena kuasa itu sudah diberikan juga kepada kita. Kuasa itu sudah dilimpahkan kepada gereja. Kita juga punya kuasa. Dalam Markus itu Tuhan berikan kuasa dan Tuhan perintahkan supaya mereka menyembuhkan orang-orang sakit. Kita juga bisa mendoakan orang gitu. Bahkan berdoa untuk diri sendiri. Mari kita percaya bahwa gereja atau orang percaya itu punya kuasa. Nah, kalau itu digabungkan ya dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya segala penyakit dipatahkan. Loh, kalau gitu pasti sembuh. Tadi saya bilang belum tentu. Ya, tapi dengan iman ini kita percaya ya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh karena kuasa diberikan kepada kita, terjadi. Loh, kalau tidak terjadi gimana ya? Itu urusan Tuhan lain. Tapi kita bertindak dulu gitu, bertindak dulu. Ya, jangan paling tidak waras. Belum bertindak kok sudah menghukum atau kita membatasi kuasa Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Ya kalau tidak sembuh ya sudah. Kita tidak bayar kok kan. Beriman itu kan tidak bayar. Beriman berdoa untuk sakit itu tidak bayar. Tidak rugi gitu. Kalau gitu untung-untungan, bukan juga. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu yang diberikan kepada gerejanya itu luar biasa dan bisa menyembuhkan sakit. Cuma itu kita percaya. Dan bukan untung-untungan ya untung ya wes dijawab, enggak ya sudah. Kan itu namanya untung-untungan atau ya pak tung itu. Ya kok tepak ya untung. Enggak. Berimanlah bahwa kuasa itu dari Tuhan itu sudah diberikan kepada gereja. Dan mari kita gunakan untuk mendoakan orang lain. Ya, mungkin kita tidak berhadapan langsung dengan yang sakit, bisa berdoa di rumah. Karena yang menyembuhkan bukan cara, ya bukan kehadiran kita di sana, tapi Tuhan sendiri.
Mari kita arahkan iman kita hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa menolong kita. Hanya Tuhan kuasanya tidak terbatas. Dan jangan batasi Tuhan dengan cara-cara kita. Ya, Tuhan tidak pernah tergantung dengan cara. Ya, bagaimana supaya kita sembuh? Nah, ini sekali lagi. Tuhan tidak pernah tergantung dengan cara. Ya, jadi biarkan dia bekerja dengan bebas. Dengan cara yang sendiri. Jangan batasi Tuhan. Ya, Tuhan bisa memakai segala cara untuk menyembuhkan kita. Lalu apa yang diperlukan kalau bukan cara gitu? Ya, satu iman. Iman bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tadi saya sudah jelaskan. Lalu taat. Nah, taat kepada Tuhan, kalau diperintahkan sesuatu lakukanlah. Juga ketaatan ini, ketaatan terhadap segala perintah Tuhan. Karena tadi dari awal saya mengatakan berdasarkan firman Tuhan bahwa penyakit itu adalah kutuk karena dosa. Nah, kesalahan yang kita simpan itu bisa menjadi pemicu dari sakit kita. Ada orang yang tiba-tiba sakit lambungnya, padahal tidak pernah sakit lambung. Lalu dia telusuri, kenapa ya saya ini sakit? Dan Tuhan tunjukkan, apa? Sakit hatimu. Kamu tidak bisa ngampuni. Tidak bisa ngampuni. Akhirnya lambungnya kena. Lalu apa yang harus dibuat? Ya selesaikan itu dosa. Ya selesaikan, ampuni. Nah, pasti akan sembuh gitu. Jadi ketaatan kita melakukan firman Tuhan itu akan mengalirkan kuasa kesembuhan. Ya, kuasa kesembuhan itu akan diberikan ketika dosa kita selesai. Karena dosa bukan kutuk kan. Tuhan pakai itu untuk menghajar kita. Tuhan memakai penyakit itu untuk menegur kita. Nah, kalau sudah teguran Tuhan sudah kita dengar, kita lalu melakukannya, ya udah pasti ya teguran itu akan berhenti gitu. Ya kan kita mendidik anak-anak kan gitu juga. Kalau kita menegur anak itu enggak nurut, ditegur lagi, belum nurut, ditegur lagi, akhirnya pukul aja ya supaya dengar. Tapi kalau dia sudah dengar lalu melakukan, ya sudah berhenti kan teguran itu, kita enggak perlu pukul. Tapi kalau sudah bandel, ya itulah. Mari kita belajar taat. Bukan hanya percaya, saya sudah percaya kok enggak sembuh-sembuh. Coba tanya, taat enggak? Mungkin penyakit itu datang karena dosa yang kita simpan yang mungkin kita sembunyikan. Entah itu berupa sakit hati atau dosa yang lain. Ya, percayalah kok kita taat, maka tangan Tuhan akan bekerja menyembuhkan kita. Loh kok belum sembuh? Sudah beriman, sudah taat, kok belum sembuh? Yang terakhir adalah penyerahan. Serahkan dirimu kepada Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, percaya dan serahkan semuanya. Pasti sembuh? Belum tentu. Nah, penyerahan ini tidak boleh kita anggap sebagai cara kita mencari kesembuhan lalu seperti kita menyerahkan benda ini loh Tuhan, karepmu Tuhan. Seperti itulah harusnya penyerahan itu. Mau diapain barang ini? Ya, mau dilempar, mau ditaruh di sini, mau ditaruh di mana? Dia dalam penyerahan. Nah, kadang-kadang kita menuntut Tuhan itu, Tuhan saya sudah serahkan kok belum sembuh. Itu namanya belum menyerah. Atau kalau kita mengatakan saya serahkan semua kepada Tuhan, tapi kok masih menuntut Tuhan gitu. Kenapa tidak disembuhkan? Itu namanya bukan menyerah. Karena menyerah itu mau diapain aja sama Tuhan, mau disembuhkan, oke. Mau dibawa pulang karena penyakit itu silahkan Tuhan. Ya mau sakit terus sampai bertahun-tahun,
silakan Tuhan. Ini penyerahan. Jangan tuntut Tuhan. Kalaupun kita bisa mengklaim ayat tadi, ya, bukankah segala penyakitku sudah ditanggung oleh Yesus Kristus dan oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Bisa kita klaim ayat itu, ya kita ajukan kepada Tuhan, ini loh Tuhan firman-Mu. Tapi sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang berdaulat. Kita hanya diminta untuk percaya kepada Tuhan bahwa semua penyakit kita sudah ditanggung di atasnya. Belajarlah taat dan pada akhirnya serahkan semua kepada Tuhan. Mau disembuhkan, oke. Mau dibawa pulang ke surga, silahkan. Yang pasti bahwa seluruh hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Mari kita percayakan seluruh hidup ini. Dan kita akan aman gitu. Mau pulang kapanpun, pulangnya ke surga kok. Ya kan? Kecuali kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kecuali kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita masih ragu. Mau kemana kalau mati? Ini kan kekal itu. Ini yang perlu direnungkan baik-baik itu. Itu sebabnya mari kita percaya sungguh-sungguh ya. Kepada siapa aku percaya? Kepada Yesus yang telah menanggung semua hukuman dosa kita. Yang telah menanggung semua kutuk dosa termasuk penyakitmu. Mari kita hidup dengan iman seperti itu. Dan pada akhirnya serahkan semua kepada Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Amin. Mari kita nyanyi. Hanya dekat, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kita. Dan Tuhan yang berkuasa itu telah menebus kita dengan darah. Di antara jemaat yang hadir atau yang ada di rumah sedang dalam keadaan sakit, percayalah kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Bahkan Dia sudah mati untuk kita, menanggung segala beban.
Entah di gereja ini, atau sedang di rumah, atau dimanapun engkau mendengar firman Tuhan. Engkau sedang sakit, nyanyi dengan sungguh percaya kuasanya tidak terbatas. Sakit hari ini, tadi sini atau di rumah mereka. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah tergantung dengan apapun. Mari bekerjalah dengan bebas Tuhan. Tolong kami agar kami boleh berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Nyerahkan segala sesuatu dan segala penyakit kami hanya dalam tangan yang Maha Kuasa itu. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu yang kami dengar hari ini menolong kami untuk menghadapi semua kelemahan tubuh kami. Apapun itu ya Tuhan, tolong kami Bapa. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk kesempatan di mana kami boleh mengingat korban-Mu hari ini ya Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini kami percaya Tuhan hadir dimanapun. Anak-anak-Mu akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Allah mengalir baik di sini maupun di rumah jemaat-Mu semua. Terpujilah Tuhan, kami mohon berkat-Mu, biarlah turun berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas roti dan anggur ini, atas roti dan anggur di rumah jemaat masing-masing. Turunlah kiranya berkat itu melimpah, memberikan kekuatan baru, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiada satu pun dapat membanggakan semua
jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Allah jangan tinggalkan aku, Engkau alasan ku hidup. Haleluya. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan dengan iman bahwa Dia telah mati untuk kita, menanggung segala kutuk dosa itu, termasuk penyakit kita yang hari ini kita sedang idap. Mari kita percaya bahwa Dia tidak terbatas. Dia berkuasa menolong kita saat ini. Percayalah, oleh kematiannya kita dibebaskan. Ingat akan Dia. Ingat Dia telah dipecahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur sekali lagi untuk tubuh dan darah Tuhan yang akan kita makan dan minum ini. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan di mana kami boleh mengenang Engkau yang telah dipecahkan bagi kami. Engkau telah menanggung segala kutuk kami di atas tubuhmu, bahkan segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh makan tubuhmu ya Tuhan. Biarlah Kau berkati kami pada hari ini. Teguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya dan diberikannya kepada murid-muridnya sambil Ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa yang kita pecah-pecahkan hari ini kita akan makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya. Kita mengangkat darah Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa persekutuan dengan darah-Mu akan kami lakukan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, iman kami tak akan terus diteguhkan. Demi kami mengingat Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Engkau berkati ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil cawan itu. Dia mengucap berkat, diberikannya kepada murid-muridnya sampai berkata, minumlah kamu semua, inilah darahku. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Apa yang akan kita minum sebentar ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan percaya.
Kami mengucap syukur Bapak semua yang Kau buat bagi kami. Kami percaya kehadiran-Mu memberkati kami dan apa yang kami lakukan hari ini. Kami percaya juga Engkau berkati. Teguhkan terus hati kami untuk menghadapi tantangan yang sedang akan kami hadapi. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Mari kita akan memberkati negeri kita dan kota di mana kita diam. Aminkan dan dengan penuh kepercayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati Indonesia. Diberkatilah para pemimpin dari presiden sampai ke daerah-daerah. Diberkatilah seluruh bangsa Indonesia. Dimanapun berada, di laut, di tengah laut atau di pegunungan atau di daratan. Diberkatilah kehidupan ekonomi mereka. Diberkatilah keluarga mereka semua. Berkatilah para medis yang sedang melakukan tugas untuk menangani virus corona. Diberkatilah orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Diberkatilah Probolinggo ini. Diberkatilah gereja-gereja yang ada di Probolinggo. Berkat Tuhan turun atas semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah. Baik di rumah masing-masing maupun di tempat ini, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, berkat-Mu terus akan mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjamah mereka yang sakit, Engkau menjamah ya Tuhan. Terima kasih, kami percayakan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu, anak-anak kami Tuhan. Tolonglah mereka harus bersekolah di rumah, Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa untuk Bintang Harapan, Tuhan berkati sekolah ini untuk menjadi berkat. Berikan hikmat kepada kepala sekolah dan kepada semua guru untuk mengajar dengan baik sekalipun lewat daring ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa mengalir menyertai kami pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau, segala hormat bagi Engkau. Mari kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Allah Bapa itu. Dan melimpah segala yang baik yang berasal dari tangannya sendiri atas kehidupan keluargamu, atas ekonomimu, atas kesehatanmu. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya mengawali hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus sendiri akan menuntun, mengurapi, memberkati saudara dan menjadikan kau semua berkat bagi kemuliaan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.